Hello, good morning. Selamat pagi semuanya anak-anak kami. How are you today? Are you okay? Gimana kabarnya? Kalian tetap dalam keadaan sehat kan? I hope so ya. Miss harap kalian tetap dalam keadaan sehat. And then, are you ready to start our lesson for today? Okay. Now, our topic for today is about simple past tense. Topik kita hari ini yaitu adalah tentang simple past tense. Nah, I think we have studied about simple past tense in 5th grade. Kalau nggak salah kita sudah pernah belajar tentang simple past tense itu di kelas 5. So this is a repetition. Jadi ini adalah pengulangan ya. Ini pengulangan dari materi kelas 5. Oke? Nah, simple past tense is usually used to show an activity which happened in the past. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. So the characteristic ciri-ciri dari simple past tense itu adalah the using of verb to. Jadi penggunaan dari kata kerja bentuk yang kedua. If you check your dictionary, kalau kalian cek di kamus itu kan ada regular verb and irregular verb. Jadi ada kata kerja beraturan dan ada kata kerja tidak beraturan. Jadi ada kayak dia kolom-kolom gitu kan. The first column is verb 1 atau present, verb 2 atau past, and then verb 3 atau past participle. Nah, jadi ada kolom-kolom yang di tengahnya itu kan. Nah, yang kita gunakan adalah yang di kolom kedua yaitu past tense. Oke? Kita akan simak penjelasannya lebih dalam. Ya, topik kita hari ini yaitu tentang simple past tense, ya. Tadi sudah Miss jelaskan sedikit, what is it simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple past tense is a tense to show the activity which was done in the past. Jadi simple past tense itu adalah suatu tenses yang menyatakan kegiatan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan di masa lampau atau di masa lalu, ya. Biasanya itu diidentifikasi dengan time signals atau penanda waktu. Yang pertama ada yesterday, just now, yesterday semalam, just now baru saja, this morning tadi pagi, a few minutes ago beberapa menit yang lalu, 3 days ago 3 hari yang lalu, last month bulan lalu, last week minggu lalu, and etc. dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masa lalu ya. Nah, structure of simple past tense, polanya untuk simple past tense yang pertama for affirmative sentence atau kalimat positif itu ada subject plus verb to atau bentuk past plus complement. Nah, untuk kalimat negatifnya for negative statement subject plus did not plus verb 1. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata did not. Did not ini setelah ada kata bantu did, maka ini untuk semua subjek ya, apapun subjeknya kata bantunya adalah did. Nah, setelah ada kata bantu, maka semua kata kerja kembali ke bentuk yang pertama atau verb 1 infinitive ya, bentuk kata kerja dasar yang tidak mendapat penambahan apa-apa. Kemudian untuk kata interrogatifnya atau for interrogative sentence untuk kalimat tanyanya, polanya adalah did plus subject plus verb 1 plus complement. Oke? Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Rijal pergi ke Samosir pada bulan Juni lalu. Nah, bulan Juni lalu ini menunjukkan kegiatan yang sudah lewat atau di masa lampau. Maka kita untuk membentuk kalimat positif, mana di sini kata kerjanya? Iya, kata kerjanya di sini adalah pergi. Ya, ini adalah kata kerjanya. Tadi Miss bilang kalau dia untuk simple past tense kalimat positifnya kata kerja yang dipakai adalah bentuk kata kerja kedua. Maka kalimat positifnya menjadi seperti apa? Iya, Rizal went. Harusnya kata bentuk kata kerja pertamanya adalah go. Ini adalah bentuk pertama. Maka bentuk keduanya adalah went. Rizal went to Samosir last June, bulan Juni yang lalu. Oke? Nah, bagaimana kalimat negatifnya? Berarti Rizal tidak pergi ke Samosir bulan Juni lalu. Iya, Rizal tadi kata bantunya harus menggunakan did not. Setelah ada kata did not,
Setelah ada kata did, maka bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk yang pertama. Jadi bukan lagi when, tetapi go. Rizal did not go to Samosir last June. Bagaimana kita membentuk kalimat tanyanya? Apakah Rizal pergi ke Samosir pada bulan Juni yang lalu? Did Rizal masih bentuk kata kerja pertama ya. Did Rizal go to Samosir last June? Nah, jadi yang berbeda hanya bentuk kalimat positif, yaitu menggunakan verb to. Sementara kalimat negatif dan kalimat interrogatif mereka menggunakan verb one. Karena apa? Karena sudah ada kata bantu did. Seperti itu dia, oke? Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Andreas memasak nasi goreng untuk sarapan tadi pagi. Tadi pagi artinya sudah lewat ya, sudah lewat. Maka bagaimana cara mengubahnya menjadi kalimat positifnya? Di sini kata kerjanya adalah memasak. Memasak itu adalah cook, ya kan? Ini bentuk kalimat pertama. Ini adalah kalimat pertamanya. Bentuk-bentuk kata kerja pertama. Maka menjadi Andreas cook. Ini tadi kan bentuk pertama, maka verb to-nya menjadi cook. Andreas cook fried rice for breakfast tadi pagi. This morning. Atau pagi ini ya. Andreas memasak nasi goreng untuk sarapan tadi pagi. Bagaimana kalau kita buat kalimat negatifnya? Andreas tidak memasak nasi goreng untuk sarapan tadi pagi. Iya, Andreas did not, karena sudah ada kata did, maka cooknya kembali ke bentuk yang pertama. Did not cook fried rice for breakfast this morning. Oke? Bagaimana kalimat tanyanya? Apakah Andreas memasak nasi goreng untuk sarapan tadi pagi? Iya. Did Andreas balik ke bentuk kata kerja pertama karena sudah ada did. Did Andreas cook fried rice for breakfast this morning? Nah, begitu dia contohnya ya. Okay, now we have understood how to use simple past tense. Ya, sekarang kita sudah paham bagaimana cara menggunakan simple past tense. Nah, now please take your textbook. Sekarang lihat buku teks kalian, and then open your book page 83. Buka bukunya halaman 83. There are 6 questions for your exercise. Di situ ada 6 soal untuk latihan kalian. But number 1 has been done for you. Tapi nomor 1 tuh udah dikerjakan. So please do from number 2 until number 6. Jadi kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 6 on your homework book, di buku latihan kalian ya. Ingat, not on your textbook. Jangan di buku teksnya. Itu kemarin last week there are some of your friends beberapa dari kalian ada yang mengumpulkan buku teksnya. So I don't know how you will study today. Jadi Miss nggak tahu nih kalian gimana belajarnya yang mengumpulkan buku teks. Ingat, yang Miss minta adalah di buku PR-nya ya, not on your textbook, bukan di buku teksnya. Please do from number 2 until number 6. Kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 6. Make the affirmative or positive, negative and interrogative statement. Ubahlah menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Remember, for affirmative, ingat ya, kalau untuk yang kalimat positif, dia menggunakan verb to, we use verb to. But for negative and interrogative, tapi untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, we use did and verb one. Ya, kita gunakan did dan verb one. Whatever the subject, apapun subjeknya, dia tetap kata bantunya adalah did plus verb one. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita hari ini. See you next week and happy studying. Bye bye.